Mantan Menpora Roy Suryo menanggapi santai perihal adanya laporan polisi terhadap dirinya yang dituding sebagai biang keladi pembuat kegaduhan di balik temuan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Seperti diketahui, Roy Suryo bersama ahli digital forensik Rismon Sianipar dan pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dilaporkan ke Polres Jakarta Pusat dan Bareskrim Polri oleh seseorang bernama Kapriani yang mengatasnamakan Relawan Nusantara dan organisasi advokat Peradi Bersatu. Hihihi. Soal pelaporan, itu kita senyum saja. Tunggu sampai benar-benar berproses dengan jujur dan mengedepankan equality before the law. Tidak boleh ada yang memaksakan kehendak dan menggunakan tangan-tangan kotor untuk menekan pihak lawan karena masih berkuasa, kata Roy kepada wartawan, Sabtu, 26 April 2025. Roy sendiri merasa lucu karena pasal yang dilaporkan terhadap dirinya terkait penghasutan untuk mendorong atau mengajak orang lain melakukan tindak pidana. Lucu saja kalau kami-kami mau dijerat dengan pasal 160 KUHP tentang menghasut itu. Maka sebenarnya mereka-mereka yang dari Peradi Bersatu, ini seharusnya malu, karena laporan mereka di Bareskrim sudah ditolak, hanya yang dari Relawan Nusantara yang diterima di Polres Jakarta Pusat, ujarnya. Roy mengaku sangat siap dan berterima kasih atas dukungan ratusan simpatisan terdiri dari lawyer, tokoh, hingga dosen yang berada di belakangnya. Namun saya tegaskan juga bahwa kami tidak menerima, apalagi meminta sumbangan apapun, jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi ini, imbuhnya. Laporan polisi itu terregister dengan nomor LPB 27124-2025, SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 25 April 2025. Adapun terlapor dalam hal ini ada 3 orang, yakni Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Ketiganya dilaporkan terkait pasal 160 dan atau pasal 28 ayat 3, Yungto pasal 45A ayat 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pelapor bernama Kapriani yang mengatasnamakan Relawan Jokowi, mengatakan laporan dibuat lantaran perbuatan ketiganya menimbulkan kegaduhan. Sebelumnya, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, membeberkan 3 fakta kejanggalan skripsi yang diakui oleh pihak Universitas Gadjah Mada, UGM, sebagai karya asli dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Seperti diketahui, pada Selasa, 15 April 2025, puluhan orang dari TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk meminta klarifikasi soal dugaan ijazah palsu Jokowi. 3 perwakilan TPUA yang terdiri atas Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dr. Tifa bertemu langsung dengan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni Ari Sujito, Sekretaris Universitas Andi Sandi, Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta, dan Ketua Senat Fakultas Kehutanan San Afri Awang. Dalam pertemuan tersebut, UGM menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM. Yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh proses studi yang dimulai sejak tahun 1980 dengan nomor mahasiswa 834416, KT 1681, dan diwisuda pada tanggal 5 November 1985. Tegas Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius Tabusa Satonralipu dalam siaran persnya, Selasa, 15 April 2025. Menurut Andi, UGM sendiri tidak terkait konflik kepentingan antara TPUA dan Joko Widodo, sehingga UGM sebagai institusi publik yang melaksanakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia terikat dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu, UGM hanya bersedia menunjukkan data yang bersifat publik sedangkan data yang bersifat pribadi hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum, pungkasnya. Mengomentari pernyataan dari UGM, Roy Suryo yang hadir dalam pertemuan tadi pagi, membantah klarifikasi sepihak dari UGM tersebut. Tegas dan jelas tanggapan saya. Klarifikasi UGM itu tidak sesuai fakta pertemuan pagi tadi, ujar Roy saat dikonfirmasi SH secara terpisah. Roy Suryo kemudian membeberkan 3 fakta kejanggalan skripsi yang diakui oleh pihak UGM sebagai karya asli dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Menurut Roy, dari hasil pemeriksaan bersama dengan Wakil Rektor UGM atas dokumen yang diaku sebagai skripsi Jokowi diketahui bahwa skripsi tersebut ternyata tidak ada tanggal pengesahannya. Kedua, pada skripsi tersebut juga tidak tercantum nama-nama dan tanda tangan dosen pengujinya. Ketiga, tidak ada nama Pak Kasmujo yang diakui Jokowi sebagai dosen pembimbingnya, pungkas Roy. Lucu. Kami berempat ya, saya,
Dr. Rismond, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadilah itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan. Ya, ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa, ya. Kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau, ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan, ya. Jadi kami siap, ya, berempat untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat, ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi, tidak perlu ada sumbangan apapun, ya gitu, nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan, ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut, ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan, ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu juga dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.